Selamat pagi, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama Kementerian Pertanian dengan saya Elvira Khairunisa. Ketersediaan pangan selalu menjadi sorotan menjelang hari besar keagamaan dan nasional, terutama memasuki Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei ini. Ketersediaan pangan di pasar sangat strategis berbarengan dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kementerian Pertanian sendiri memastikan stok pangan selama Ramadan di tengah pandemi COVID-19 aman, dengan cadangan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan neraca kebutuhan pangan cukup bagus dan terkendali dengan baik. Hal ini ia sampaikan dalam telekonferensi bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Minggu 26 April. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjamin solusi pangan rakyat agar stok pangan tersedia bagi 267 juta penduduk Indonesia. Kalau saya melihat dari neraca pangan yang ada, Februari itu kita masih punya tercarry over stok yang cukup besar, kurang lebih 3,5 juta. Dan kemudian pada Februari ke Mei itu ada perkiraan produksi atau beras kita atau sawah-sawah kita berproduksi hampir 12,4 juta atau 12 juta lebih lah. Kalau begitu ada produksi 12 juta, ada stok yang ada di Bulog, ada stok yang ada di penggilingan, kurang lebih menjadi ya 15 juta lah. Dan berapakah kebutuhan kita dari Februari ke Mei untuk kita makan? 7,6 juta lebih. Kalau begitu dari stok yang ada ditambah dengan produksi yang ada, karena itu puncak panen kita, maka masih kita makan 7,6 juta, maka tersedia 8 juta lebih sisanya. Jadi kita masih punya overstock 8 juta. Dalam hal ini, Kementan memiliki 3 pendekatan skema pangan nasional, yakni optimistis, moderat, dan pesimistis. Dalam pendekatan optimistis, Yassin menyampaikan terdapat stok 15 juta ton beras, dengan kebutuhan beras nasional 7,6 juta ton dan sisa stok 7 juta ton lebih. Sementara pendekatan moderat, skema kemampuan produksi turun 4%, sedangkan kebutuhan beras naik menjadi 7,9 juta ton, maka akan tetap tersisa stok dalam kisaran 7 juta ton beras. Kemudian melalui pendekatan pesimistis, kebutuhan beras nasional mencapai 8,3 juta ton, maka akan tersedia stok 6 juta ton hingga akhir Mei 2020. Dengan demikian, Yassin memastikan stok pangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam kendali aman. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan kegiatan ekspor komoditas pertanian. Kamis siang, Kementerian Pertanian melepas ekspor secara serentak komoditas pertanian di 9 pintu utama yang ada di Indonesia. Pelepasan ekspor serentak dilakukan secara daring oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian Kamis sore. 9 pintu utama antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Surabaya, Makassar, Semarang, Balikpapan, Lampung, dan Bali. Ada 166 komoditas yang diekspor ke 43 negara di benua Asia dan Eropa. Aktivitas ekspor yang dilakukan menjadi pemantik ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, sektor pertanian adalah solusi pasti untuk mencegah krisis darurat COVID-19. Syahrul meminta para pelaku usaha pertanian tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Di tengah COVID kita semua takut memang, tetapi masalah pertanian adalah masalah yang paling penting, paling mendasar, dalam paling strategis dalam tantangan-tantangan kehidupan bangsa seperti ini. Kalau orang pertanian diam, mungkin COVID-nya secara medikal selesai, tapi dampaknya terhadap makanan rakyat bisa bersoal. Oleh karena itu di saat seperti ini kita sudah sepakat nih, para dirjen sepakat bersama kita, nggak boleh berhenti. Kita harus turun ke lapangan, kita harus cek secara detail seperti apa yang Bapak Presiden perintahkan. Kementerian Pertanian juga memaparkan nilai ekspor pertanian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,47% sejak tahun 2019 hingga Maret 2020.
Kenaikan itu didapat dari 4 subsektor unggulan, hortikultura sebesar 30%, perkebunan 26%, peternakan 16%, dan tanaman pangan 14%. Nominal kenaikan bahkan mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Reza Ramadan, Softan Herdiagama, Jakarta. Di tengah masa pandemi COVID-19, keamanan dan mutu pangan di tanah air terus dijaga. Langkah percepatan layanan karantina pun dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kewaspadaan penyebaran COVID-19. Untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, Bapak Ali Jamil. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Mbak. Pak Ali, bagaimana kondisi pengawasan dan juga pengendalian keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian khususnya saat masa pandemi COVID-19 kali ini? Baik, kita dari Badan Karantina Pertanian itu punya tugas. Jadi punya tugas mengamankan masuk keluarnya sesungguhnya hama penyakit hewan karantina maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina dari dan ke negara kita. Jadi mencegah masuk dan keluarnya dan tersebarnya gitu. Nah di dalam fungsinya itu, dalam melaksanakan tugasnya, itu kita punya tugas yang namanya itu 8P. 8P. Jadi P pertama itu mulai dari barang masuk atau ke kita masuk, kita peroleh itu mulai dari pemeriksaan. Ada pemeriksaan, terus kemudian pengasingan, ada pengasingan, terus kemudian pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan maupun pembebasan. Jadi paling tidak 3P itu tadi di penahanan, penolakan, dan pemusnahan itu menjadi tugas yang sangat ketat sesungguhnya kita lakukan dalam rangka pengamanan pangan kita pada masa-masa pandemi COVID seperti ini. Pak Ali, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana perbedaan pengawasan pada saat situasi normal dibandingkan situasi dalam pandemi COVID-19 kali ini? Baik, sebenarnya dalam hal itu tadi, di 3 fungsi tadi, yang di 3P tadi maksud saya, mulai dari penahanan, penolakan, dan pemusnahan, tentunya ini bagian yang harus ketat, sehingga kalau misalnya kita contohkan, barang yang harus dilalu lintaskan antar area di dalam negara kita, atau juga media pembawa atau barang pangan yang masuk dari luar kita impor bahasanya, itu tentu kita harus periksa Mbak ya. Jadi tadi tahapannya seperti itu, tapi begitu ketemu misalnya media pembawa ini, katakanlah misalnya kita mengimpor, katakanlah misalnya kacang tanah, kita misalnya mengimpor katakanlah bawang putih yang hari ini memang perlu kita pengamanannya karena itu merupakan salah satu bahan pangan pokok kita, itu paling tidak pengawasan kita terhadap keamanan pangan ini kita harus lakukan. Karena itu tugas kita salah satu dengan kesepakatan internasional itu adalah mengenai SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures. Jadi artinya dokumen kesehatan yang harus dilengkapi dari negara asal. Kalau dia untuk tumbuhan, itu berarti kita menyebut namanya Phytosanitary Certificate untuk tumbuhan, sertifikat kesehatannya. Kalau untuk hewan atau produk hewan, itu Health Certificate. Nah, selain itu kita periksa, kalau itu barang-barang impor, itu juga kita periksa dokumen untuk prior notice. Prior notice itu misalnya catatan kemasukan secara prioritas. Jadi nanti di kita, karena itu connect, begitu dia dapat izin impor, dia begitu submit itu dia mengimpor, itu akan kontak atau karena connect langsung ke kita secara online. Itu kita akan tahu kapan dia akan tiba kira-kira barang ini, kira-kira begitu. Jadi kita ada persiapan, kita tahu nanti nomor pengapalan atau kapan itu dia kirim, itu akan kita dapat. Yang ketiga, itu kita harus lihat COA-nya, Certificate of Analysis, itu khusus terkait dengan keamanan pangan. Nah, ini biasanya untuk negara-negara luar itu kita mengenal namanya registrasi laboratorium. Jadi kita harus registrasi laboratorium mereka yang bisa mengamankan, menganalisis unsur-unsur apapun yang menjadi racun atau pembuat barang itu tidak sehat. Itu kita minta itu dianalisis di laboratoriumnya. Kalau dia
Katakan misalnya US, kita sudah punya registrasi terhadap beberapa lab yang ada di US. Jadi sehingga kalau barang masuk dari sana, itu kita tidak perlu lagi. Pokoknya dia bawa Certificate of Analysis tadi, jadi COA. Yang berikutnya, itu kita juga cek, minta itu bill of lading-nya. Bill of lading-nya ini jadwal pengapalan atau shipping termasuk jumlah consignment atau kontainer berapa banyak dia akan kirim. Nah, itu kita periksa. Nah, itu 4 paling tidak yang kita cek kalau itu barang dari impor yang masuk ke kita. Manakala barang itu masuk pada saat kita pemeriksaan, kita pengamatan, pengasingan dilakukan, ternyata dia mengandung hama penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, itu dia akan kita periksa laboratorium ternyata itu akan kita lakukan salah satu tadi penolakan. Ya kan, terus kemudian itu penahanan, ya penahanan tadi kita tolak langsung itu juga bisa pemusnahan. Itu tugas rutin, tapi pada masa sekarang itu tentu pengawasan ketat yang harus kita lakukan sehingga penguatan sumber daya kita, apakah itu sumber daya manusia kita yang menguasai peralatan laboratorium atau juga peralatan laboratorium yang canggih tentunya untuk menganalisis itu semua, itu tentu kita lakukan penguatan. Dan satu hal lagi, jadi kita membangun kerjasama dengan TNI, teman-teman TNI dan juga Polri untuk mengawasi hal-hal yang bisa terjadi barang masuk atau istilah karantina media pembawa ini masuk tanpa dilaporkan ke karantina. Nah, karena yang kita maksud di dalam perkarantinaan ini sesungguhnya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita. Kita punya data, kita punya kerjasama dengan Polri atau teman-teman bea cukai atau teman-teman imigrasi. Beberapa kita bisa atau pernah kita dapat itu perkarakan itu sampai itu kita tolak tahan apa semua itu dimusnahkan. Mungkin ada yang tidak senang, itu bisa dia menjadi persoalan hukum. Nah, itu sampai kita ke P21. Kita antarkan dokumen lengkap ke teman-teman di kejaksaan. Ini kita bawa terus. Jadi sepanjang aturan perkarantinaan tidak diikuti, maka itu harus kita lakukan seperti itu. Baik Pak Ali, kita nanti akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi dan tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita kembali berbincang bersama Pak Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian. Pak Ali, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah ada perubahan kesadaran para pelaku ekspor-impor terkait protokol kesehatan dan bagaimana pengawasannya? Kita selalu mengedukasi masyarakat gitu ya. Kita selalu menyampaikan. Kita juga UPT kita di lapangan selalu juga mensosialisasikan, menyampaikan, dan di portal kita juga itu pasti ada di situ. Nah, apalagi masa pandemi seperti ini, kan ada arahan Bapak Presiden ya Mbak ya, terkait dengan saya sih ikuti perkembangannya untuk pemasukan barang kita untuk bahan pokok itu adalah bawang putih dan bawang putih lah. Kalau ada bawang bombay masih tidak tergolong ke situ ya, tapi artinya bawang bombay juga masuk di dalamnya yang dimasukkan karena kita belum bisa memproduksi cukup untuk kita sendiri. Nah, di dalam poin ini ada kita di dalam undang-undang hortikultura tersebut nanti teman Pak Dirjen Horti tentunya yang menguasai ini, tapi kita dari segi perkarantinaan saya bilang tadi ada relaksasi Permendak itu, saya pikir itu tentu kita harus semua jalankan. Namun perundang-undangan karantina kita ini tentu kan itu adalah karena undang-undang, tentu kita berupaya untuk bagaimana tetap kita jaga gitu ya Mbak. Jadi artinya kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan itu adalah itu kita lapangan, kita percepat itu pemeriksaan dan selalu kita infokan kepada rekan-rekan importir supaya semuanya tolong diurus surat-suratnya dengan baik. Itu ya Mbak ininya yang kita lakukan. Baik, saya tertarik juga dengan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait lainnya. Bagaimana identifikasi dan juga kerjasama yang dilakukan terkait zona-zona yang menjadi zona rawan penyeludupan komoditas ilegal?
Iya, pasti Mbak. Jadi yang terutama itu adalah karena negara kita adalah negara kepulauan ya Mbak ya. Negara kita negara kepulauan. Jadi kami di Kementerian Pertanian, khususnya di Badan Karantina Pertanian ini, punya personil hanya sekitar 3.700 yang PNS. Yang THL-nya itu sekitar 1.200 lah, more or less ya. Nah, itu sejumlah itu 4.000-an mengawal seluruh lapisan atau wilayah negara kita, itu saya pikir itu tidak akan mungkin bisa dilakukan semuanya, Mbak. Sehingga pada posisi ini kita harus atau merasa sangat membutuhkan untuk bisa bekerja sama atau meminta bantuan teman-teman TNI dan juga Polri. Salah satu contohnya saja kan kita itu punya perbatasan, daerah perbatasan sudah banyak kita Mbak, paling enggak 11 daerah perbatasan kita yang kita kawal ini, katakanlah misalnya di Kalimantan Barat, Entikong, misalnya gitu, ada di di Kepulauan Riau, ini semua kan daerah-daerah perbatasan, ada di di Papua, ya, ada di NTT, itu kan semua perbatasan kita Mbak. Jadi itu semua tugas kita mengawalnya, menjaganya supaya tidak terjadi penyelundupan. Perairan sepanjang kita ini, contoh misalnya kalau Kepri saja, itu hanya 4% darat, Mbak, Kepri itu. Jadi 96% kalau nggak salah saya itu perairan. Artinya masuk dari sebelah aja pun kalau kita nggak ketat dan tidak ada bantuan teman-teman dari Polri atau khususnya dari Polair tentunya, dan teman-teman TNI, itu kita pikir memang kita agak kewalahan juga itu Mbak. Baik, semoga kerjasama ini masih terus ditingkatkan. Pak Ali, saat ini tengah dilakukan ekspor serentak di 9 pintu utama. Bagaimana peran Badan Karantina Pertanian terkait hal ini? Hari ini Alhamdulillah kita melakukan launching ekspor atau pelepasan ekspor komoditas pertanian kita dari sesungguhnya seluruh Indonesia Mbak. Sesungguhnya seluruh Indonesia, tapi yang mewakili di Fitcon kita itu ada 9 pintu besar, pintu pengeluaran besar kita. Itu adalah Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Makassar, Belawan, Lampung, Balikpapan, dan Denpasar. Jadi ada 9. Itu 9 pintu utama ini karena kita anggap kalau pelabuhannya pasti pelabuhan besar ini Mbak, pelabuhan besar, tapi tadi bandar udara kita ambil 2 pewakilnya adalah Soekarno-Hatta dan Denpasar. Nah, kita lakukan tentu ini, kita serentak karena kita punya 52 UPT, 50 di lapangan Mbak, 50 di provinsi atau kabupaten. Jadi 50 ini sesungguhnya serentak melakukan ekspor, bergerak bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan unsur mitra kita di lapangan, unsur CIQX kita di lapangan, itu bersama-sama dengan mitra eksportir kita semua di lapangan, Mbak, yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau bisa kita lihat, kami laporkan misalnya selama masa pandemi ini, itu yang kita syukurkan, Mbak, yang boleh kami sampaikan, itu masa periode triwulan 1 misalnya di 2020 ini, Januari, Februari, Maret, itu secara secara nilai itu ada tren peningkatan nilai ekspor kita di Kementerian Pertanian, khususnya produk-produk pertanian tentunya gitu ya. Tapi by volume itu memang ada sedikit penurunan. Tapi dengan nilai ini kami analisis kenapa ini bisa terjadi, ternyata nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 di tahun yang lalu. Ada sekitar 12 triliunan itu selisihnya, lebih besar yang sekarang, triwulan 1 sekarang. Itu kita lihat ternyata itu barang-barang yang kita ekspor itu sudah banyak yang mengekspor barang-barang turunan Mbak, hilir produk atau produk hilir. Contoh nyata misalnya saya sampaikan, kalau dulu kita masih banyak mengekspor kelapa bulat atau kopra, itu kan barang mentah semua itu Mbak. Nah sekarang kita sudah banyak yang mengirim atau kita ekspor itu santan kelapa, sabut kelapa, terus kemudian kelapa parut kering, itu semuanya kan tentunya itu produk hilir Mbak, yang kita kirim, kita ekspor. Jadi ternyata nilai ini sekarang apalagi masa pandemi seperti ini mungkin tidak negara semua bisa melakukan ekspor,
sehingga permintaan terhadap barang kita sesungguhnya itu ada tren nilainya tadi seperti itu ya. Jadi karena itu permintaan barang kita atau nilai jual kita di lapangan atau di luar maksud saya, itu nilai jualnya tentu masih diterima oleh global atau pasar dunia, Mbak. Jadi itu paling tidak dua yang penyebab kita lihat nilainya meningkat. Kalau boleh kami sampaikan, itu nilai itu sekitar 100,7 triliun di triwulan pertama ini, itu menurut BPS, Pusdatin kita di sini. Terus kemudian kalau dibandingkan tahun lalu itu hanya sekitar 88 triliun. Ya, jadi artinya itu. Nah, kita di karantina, Mbak Elvira tadi ya, kita di karantina, semua pasukan kita di lapangan itu menggerakkan, karena memang tugas kita sesuai dengan undang-undang harus melakukan tindakan karantina. Tindakan karantina untuk mensertifikasi, untuk membimbing PH-nya atau processing house atau production house daripada barang-barang yang mau kita ekspor, itu kita jemput bola malah seperti itu, Mbak. Seperti arahan Bapak Presiden, untuk ekspor itu lakukan, berikan karpet merah gitu, Mbak. Jadi itu kita arahan Bapak Menteri Pertanian dan kita lakukan di lapangan, itu betul-betul kita lakukan karpet merah untuk ekspor-ekspor ini. Namun tentu kami berpendapat juga, Bapak Menteri juga seperti itu, kalau di masa pandemi seperti ini untuk khusus tanaman pangan, mungkin barangkali memang kita harus edukasi juga nanti para petani kita untuk dilakukan mencukupi bahan pangan pokok kita dulu di dalam negeri. Baik, Pak Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian, terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini. Lalu seperti apa kondisi perdagangan pertanian dalam dan luar negeri di platform pasar digital atau e-commerce? Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian melalui e-commerce. Kerjasama dilakukan dengan menggandeng partner resmi dari Alibaba.com. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian atau Barantan menggandeng pasar digital global. Upayanya dengan mengintegrasikan peta aplikasi ekspor produk pertanian atau Indonesia Map of Agriculture Export (IMEX) dengan pasar digital global melalui platform Indonesia Hub. Hal ini diresmikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menandatangani kerjasama dengan PT Anugrah Tangkas Transportindo selaku authorized channel partner Alibaba.com. Dengan integrasi ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil informasi relevan yang dibutuhkan. Sementara dari sisi Kementan, kerjasama ini dapat memudahkan dalam menyusun desain regulasi ke depan yang lebih kondusif memayungi dunia usaha yang berkeadilan. Hari ini, mulai dengan adanya COVID ini, paradigma by digital menjadi penting. You do the digital of your or you die. Saya merasakan seperti itu. Direktur Utama PT Anugrah Tangkas Transportindo, Siswadi Pranoto mengatakan pemanfaatan e-commerce dalam perdagangan agribisnis menjadi peluang market baru dengan potensi menggiurkan. Pelaku usaha tak hanya terpatok pembeli tradisional, namun juga pembeli yang lebih luas lagi. Ini akan menjadi penting sekali IMEX ini ya, karena dari sisi informasi-informasi terkait dengan supplier, terkait dengan produk, terkait dengan masa-masa peak season, low season, masa-masa panen dan sebagainya, itu informasinya akan disediakan oleh IMEX ya, di mana kemudian data-data ini akan sangat berguna sekali untuk buyer-buyer yang di luar negeri. Ya, jadi sehingga mereka sendiri juga bisa melihat potensi produk pertanian dari Indonesia terkait dengan produk-produk yang mereka butuhkan. Integrasi ini akan diluncurkan pada bulan Juni 2020. Risa Ramadan, Softan Herdiagama, Jakarta.
Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Elvira Karunisa, terima kasih dan sampai jumpa.